Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore. Kita kembali lagi dalam pembelajaran PKN kelas 8 semester genap, yaitu masih tentang membahas kebangkitan nasional tahun 1908. Di bab pertama ini adalah materi yang terakhir, yaitu mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai wujud nilai kebangkitan nasional. Mewujudkan kebangkitan sebagai wujud kebangkitan nasional itu terbagi atas dua, yaitu mewujudkan persatuan Indonesia, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Mewujudkan persatuan Indonesia itu bisa ada beberapa tahapannya. Tahapan yang pertama itu adalah perasaan senasib. Terus yang kedua itu ada semangat kebangkitan nasional. Ketiga ada Sumpah Pemuda. Terus yang terakhir itu ada proklamasi kemerdekaan. Jadi perwujudan dalam mewujudkan persatuan Indonesia pada masa lalu atau pada sebelum merdeka itu menjadi 4 tahapan. Adanya rasa persatuan itu karena memang sama-sama perasaan senasib dijajah oleh bangsa luar. Terus muncul kebangkitan nasional itu karena memang muncul para cendikawan yang sudah mampu melakukan kegiatan perlawanan bukan hanya dengan cara peperangan. Kemudian muncullah kegiatan Sumpah Pemuda dan berakhir pada kegiatan proklamasi kemerdekaan. Perasaan senasib, semangat persatuan untuk membebaskan timbul karena seluruh rakyat Indonesia merasakan kekerasan perbudakan, kesengsaraan, dan pembodohan sehingga dari persamaan tersebut menimbulkan rasa kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah masa kebangkitan rasa serta semangat persatuan kesatuan dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Faktor pendorong kebangkitan nasional yang pertama itu adalah makin banyaknya orang Indonesia yang terpelajar. 2. Penderitaan rakyat Indonesia makin memuncak. 3. Makin meningkatnya semangat ingin merdeka. 4. Makin meningkatnya kesadaran untuk bersatu dan berorganisasi. 5. Kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang tahun 1908. Terus terakhir itu adalah timbul gerakan Turki modern yang membawa pembaharuan. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan dideklarasikan oleh organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Pasundan, Minahasa, Celebes, dan Jong Batak. Pada tahun 22 Desember tahun 1928 dilangsungkan Kongres Perempuan 1 di Indonesia. Selanjutnya adalah proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan merupakan puncak dari semangat persatuan dan kesatuan digalang seluruh rakyat Indonesia. Namun seiring berkembangnya zaman, semangat pemuda dan rakyat Indonesia mulai memudar karena modernisasi. Permasalahan yang dihadapi pemuda yaitu pertama adalah kekerasan di kalangan pemuda, kadang melakukan kegiatan peperangan ataupun tawuran antar pelajar. 2. Sikap tidak jujur yang membudaya. 3. Rasa tidak hormat terhadap guru, orang tua, dan pemimpin. 4. Kecurigaan dan kebencian antar sesama. 5. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.
6. Perilaku yang menyimpang. 7. Kecenderungan yang mengadopsi budaya asing. 8. Semangat kebangsaan berkurang. 9. Sikap pragmatis dan hedonis meningkat. Terakhir, sikap acuh tak acuh terhadap pedoman agama. Nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan UUD 1945. Yang pertama ini ada nilai religius, yaitu adalah kaitannya berhubungan dengan Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa. Terus ada nilai kemanusiaan adalah nilai yang hubungannya kaitannya dengan antar sesama manusia. Terus ada nilai demokrasi adalah berkaitan dengan hubungan kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir ada nilai produktivitas adalah berkaitan dengan upaya diri untuk menghasilkan barang atau jasa. Ini lebih cenderung dengan kegiatan ekonomi atau pemenuhan kebutuhan hidup. 2. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia diwujudkan dengan sikap positif dan besar hati serta bahagia karena menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kebanggaan tersebut kita bisa lihat dari keunggulan-keunggulan bangsa Indonesia. 1. Memiliki keanekaragaman di semua aspek kehidupan. 2. Memiliki tata krama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh negara lain. 3. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan Indonesia. 4. Tanahnya yang subur, letaknya yang strategis, dan keindahan alam Indonesia. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Pada materi bab yang pertama, itu adalah materi yang terakhir. Bisa apabila ada salah kata ataupun kekurangan ini bisa cari kalian di materi yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat.